Pernah kepikiran nggak sih soal naskah-naskah kuno yang katanya bisa jadi solusi buat macam-macam masalah hidup? Nah, kali ini kita bakal coba bedah salah satu panduan dari tradisi Al-Hikmah di Indonesia. Judulnya Qasam Irsal Al-Azim Al-Mujarab. Yuk, kita intip sama-sama. Ada rahasia apa aja di dalamnya? Oke, ini dia tampilan sampul naskahnya, sumber utama pembahasan kita. Penting banget buat kita ingat ya, tujuan kita di sini tuh murni buat memahami isi dokumen ini. Kita akan lihat semua praktik yang dijelasin di dalamnya secara netral, tanpa menghakimi sama sekali. Nah, ini dia klaim utamanya. Dan, jujur aja, ini gede banget. Teks ini langsung bilang kalau ilmunya itu multifungsi. Artinya apa? Cuma dengan satu amalan inti, katanya bisa dipakai buat segala macam hajat, niat, dan tujuan. Satu untuk semua, gitu. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep multifungsinya, terus masuk ke ritual penyelarasan yang jadi kuncinya. Baru deh kita bedah satu-satu aplikasinya, mulai dari urusan pengasihan, rezeki, jualan, sampai ke ritual yang sangat pribadi soal kejantanan. Semuanya kita kupas berdasarkan teks aslinya. Jadi, apa sih maksudnya multifungsi ini? Jadi gini, teks ini dari awal udah menegaskan kalau cakupannya itu luas banget. Ini bukan mantra yang cuma buat satu tujuan, tapi lebih kayak semacam perangkat spiritual serbaguna. Lantas apa aja yang diklaim bisa dicapai? Nah, teks ini nyebutin secara spesifik loh. Ada pengasihan umum dan pelet buat target khusus, menarik rezeki, melariskan dagangan, bantu jual properti atau kendaraan, dan bahkan sampai ke peningkatan fisik pria. Daftarnya, wah, beragam banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke ibaratnya kunci kontaknya. Menurut naskah ini, semua kegunaan tadi tuh nggak akan bisa jalan kalau belum lewat satu langkah krusial, ritual inisiasi, atau yang disebut penyelarasan. Ini gerbang utamanya, wajib hukumnya. Proses penyelarasan ini punya aturan yang detail banget loh. Waktunya spesifik, harus antara jam 4 sampai jam 7 pagi. Posisinya juga diatur, harus duduk bersila sambil baca qasam intinya. Nah, ini bagian yang paling unik. Jumlah bacaannya harus sama persis dengan umur kita saat itu. Dan ini dia jantung dari semua amalannya. Kalimat Ajib ya Harun, asihab, wazhab ila kaza wa kaza, al-ajal asa'ah. Inilah qasam inti yang jadi kunci utama. Kalimat ini bakal terus muncul di setiap ritual yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita lihat gimana qasam ini dipakai buat kategori pertama, pengasihan. Menurut teksnya, ini dibagi jadi dua loh. Satu buat pesona secara umum, biar orang-orang senang lihat kita, dan satu lagi buat menargetkan satu orang secara spesifik. Buat yang pesona umum, ritualnya lumayan simpel. Cuma perlu baca qasamnya 17 kali ke segelas air, tiup, terus airnya dipakai buat basuh muka. Yang menarik, teksnya ini jujur bilang kalau efeknya cuma sementara, sekitar 24 jam aja. Nah, kalau yang ini beda cerita. Buat menargetkan orang tertentu, ritualnya jauh lebih intensif. Perlu foto target, terus di belakangnya ditulis nama lengkap dia dan nama ibunya, pakai tinta hijau. Qasamnya dibaca 1000 kali, sambil ditiup ke fotonya setiap 100 kali. Terakhir, fotonya dibakar dan abunya dibuang di perempatan. Bahkan ada saran waktu terbaiknya, yaitu malam Selasa. Oke, dari urusan asmara, kita pindah ke dompet. Teks ini juga mengklaim punya cara buat narik rezeki dan bikin bisnis lancar. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita lihat. Buat narik kemakmuran secara umum, ini ritualnya dilakukan malam-malam. Qasamnya dibaca 130 kali, kalau lagi ada butuh yang besar, disaranin buat diulang selama 3 malam berturut-turut. Ada juga versi maintenance hariannya, yaitu dibaca 33 kali tiap habis sholat fardu. Nah, yang ini unik banget. Kalau buat pelaris usaha, ritualnya super singkat. Cuma baca qasamnya 3 kali pas sebelum buka toko atau tempat usaha. Beda jauh sama ritual-ritual lain yang bacaannya ratusan bahkan ribuan kali. Lanjut ke aplikasi yang sangat spesifik dan praktis. Gimana caranya biar cepat laku jual aset besar kayak rumah, tanah, atau kendaraan? Ini salah satu klaim yang paling pragmatis di dalam teks ini. Caranya ternyata pakai media yang gampang banget ditemuin, garam kasar. Habis sholat subuh, garamnya ini diisi dengan bacaan qasam 25 kali terus ditiup. Cara pakainya beda-beda. Kalau buat properti, garamnya disebar di depan lokasi. Kalau buat kendaraan, garamnya dilarutin di air terus disiram ke kendaraannya. Dan kita sampai di bagian terakhir yang dibahas di naskah ini. Ini topiknya sangat personal ya, yaitu soal ritual untuk kejantanan pria.
Sesuai komitmen kita di awal, kita akan bedah bagian ini secara netral dan apa adanya sesuai sumber. Klaimnya di sini, wah benar-benar spesifik dan berani. Disebutkan kalau ritual ini bisa ngasih hasil yang kelihatan, soal ukuran dan daya tahan, hanya dalam waktu 3 hari saja. Prosesnya butuh waktu 3 hari. Ada miripnya sama ritual pelet tadi, pakai foto juga, tapi ini foto diri sendiri. Setelah dibacain kosam 70 kali dan ditiup, fotonya dibakar. Nah, abunya ini harus dikubur di bawah pohon yang masih hidup dan tumbuh. Ini elemen yang unik yang cuma ada di ritual ini. Dan sebagai penutup bagian ini, teksnya ngasih semacam garansi. Hasilnya itu diklaim permanen, dan katanya sih aman tanpa efek samping negatif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, luar biasa ya. Cuma dari satu kosam inti dan satu ritual penyelarasan, jalannya bisa bercabang kemana-mana. Mulai dari urusan pengaruh sosial dan asmara, keuntungan finansial dan bisnis, jual beli aset, sampai ke transformasi fisik. Nah, pembahasan kita selesai sampai di sini. Tapi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Adanya ritual-ritual yang dibuat untuk mengendalikan hal-hal paling dasar dalam hidup. Cinta, rezeki, bahkan fisik kita sendiri. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari situ? Tentang hasrat manusia, soal kepercayaan, dan soal kekuatan sebuah ritual.